Sini saya ingin membuat video dari tema kurikulum dasar ke-1 dari jawaban tugas belajar di luar kelas hari pertama. Nah, soal pertama adalah apa pengertian dari fun learning? Pengertian dari fun learning adalah proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak. Nah, yang kedua, mengapa proses belajar harus fun learning? Proses belajar harus menggunakan metode fun learning dikarenakan proses belajar yang dilakukan dapat memberikan kesenangan, kenyamanan, dan kebahagiaan bagi anak. Soal nomor 3, apa tujuan fun learning? Tujuan dari fun learning sendiri ialah menumbuhkan minat belajar secara intrinsik. Anak mau belajar karena keinginannya sendiri. Nah, soal nomor 4, apa hukum fun learning di Bimba? Nah, hukum fun learning sendiri di Bimba ialah wajib dilakukan di setiap saat. Nah, soal kelima, siapa yang harus merasakan fun learning dan sebutkan alasannya. Nah, di sini siapa yang merasakan fun learning ialah anak itu sendiri. Nah, alasannya jika anak sudah merasakan fun learning, maka minat belajar anak akan tumbuh dengan sendirinya. Soal ke-6, siapa yang harus menciptakan fun learning dan sebutkan alasannya? Siapa yang harus menciptakan fun learning? Tentunya adalah motivator itu sendiri. Alasannya karena motivatorlah yang akan menyampaikan materi pembelajaran langsung pada anak. Nah, soal nomor 7, bagaimana cara menciptakan fun learning? Cara menciptakan metode fun learning agar dapat menciptakan fun learning, maka wajib menerapkan small step system dan individual system. Lanjut ya, soal nomor 8. Bagaimana cara mengevaluasi anak apakah fun learning atau tidak? Nah, cara mengevaluasinya dengan cara melakukan evaluasi efeksi setiap saat. Pastikan semua anak yang dibimbing itu senang, semangat, dan antusias melakukan kegiatan bermain sambil belajar. Nah, soal nomor ke-9, apa dampak yang terjadi bila proses belajar menyenangkan? Nah, dampak yang terjadi ialah dapat menumbuhkan minat belajar pada anak tanpa dengan paksaan. Nah, soal nomor ke-10, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak menyenangkan? Tentu sebaliknya, tidak dapat menumbuhkan minat belajar pada anak. Soal yang pertama, apa pengertian small step system? Nah, pengertian dari small step system ialah proses belajar yang dilakukan secara bertahap. Nah, nomor 2, mengapa proses belajar harus dilakukan secara bertahap atau small step system? Karena motivator harus dapat memberikan kegiatan yang sesuai dengan kemauan dan kemampuan masing-masing pada anak. Nah, soal nomor 3, apa tujuan small step system? Tujuan dari small step system ialah agar proses belajar yang menyenangkan dapat tercipta. Nah, soal nomor 4, bagaimana cara motivator dapat mewujudkan proses belajar yang small step system? Nah, caranya mewajibkan menerapkan individual system dan membimbing sesuai dengan kemampuan masing-masing pada anak. Yang kelima, apa dampak yang terjadi bila proses belajar small step system? Nah, dampak itu sendiri tentunya positif ya, akan mencapai pembelajaran yang fun learning atau menyenangkan bagi anak. Nah, yang keenam, apa dampak yang terjadi bila proses pembelajaran tidak menyenangkan atau tidak menggunakan small step system? Nah, tentunya kurang baik ya, tidak dapat mencapai pembelajaran yang menyenangkan atau fun learning. Jika ada kesalahan atau kekurangan dari kata yang disampaikan,
Mohon maaf, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.